Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran IPA hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran IPA pada siang hari ini, alangkah baiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang macam-macam pesawat sederhana. Yang pertama yaitu katrol. Anak-anak pernah melihat nggak seseorang menggunakan menimba air di sumur? Nah, itu menggunakan prinsip katrol. Jadi, katrol adalah roda beralur dengan sebuah tali atau rantai yang lewat pada alur itu. Nah, fungsi katrol itu digunakan untuk memudahkan kita dalam melakukan kerja. Nah, katrol itu ada 3. Ada katrol majemuk, ada katrol bebas, dan juga ada katrol tetap. Gambarnya dapat dilihat pada slide yang Ibu tampilkan. Selanjutnya yaitu akan kita bahas satu persatu tentang macam-macam katrol sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu tentang katrol tetap. Anak-anak, katrol tetap adalah katrol yang jika digunakan untuk melakukan usaha tidak berpindah tempat, melainkan hanya berputar pada porosnya. Contoh katrol tetap itu bisa kita lihat pada penggunaan sumur. Ketika seseorang menimbah air di sumur, itu contoh dari katrol tetap. Yang kedua yaitu katrol bebas. Nah, katrol bebas adalah katrol yang dapat bergerak bebas apabila digunakan untuk mengangkat benda. Nah, biasanya contoh katrol bebas ini biasanya ada di pelabuhan, digunakan untuk mengangkat peti. Nah, yang ketiga yaitu katrol ganda atau majemuk. Nah, katrol ganda atau majemuk merupakan gabungan antara katrol tetap dan juga katrol bebas. Nah, contoh dari katrol ganda atau katrol majemuk itu biasanya dapat dijumpai pada industri, digunakan untuk mengangkat barang-barang di industri tersebut. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang keuntungan mekanis dari katrol. Nah, anak-anak, jadi keuntungan mekanis itu merupakan bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana itu menggandakan gaya. Nah, untuk keuntungan mekanis pada katrol tetap itu FK itu gaya kuasa itu sama dengan gaya beban atau FB. Kemudian untuk katrol bebas, gaya kuasa itu sama dengan setengah dari gaya bebannya. Kemudian untuk katrol majemuk itu gaya kuasa juga sama dengan setengah dari gaya bebannya. Jadi dapat dimasukkan ke dalam persamaan KM katrol sama dengan gaya beban ditambah gaya kuasa. Jadi nanti dilihat katrolnya. Ketika katrol bebas berarti gaya bebannya itu gaya kuasanya itu setengah dari gaya bebannya. Nah, jenis pesawat selanjutnya yaitu roda berporos. Nah,
Roda dan poros merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah roda yang berputar dan dihubungkan dengan sebuah poros sehingga dapat berputar bersama-sama. Nah, fungsi dari roda berporos ini digunakan untuk memperbesar kecepatan dan juga gaya. Anak-anak dapat melihat pengaplikasian dari roda berporos itu ada pada gear sepeda. Nah, cara menghitung keuntungan mekanis dari roda berporos itu dimasukkan ke dalam persamaan KM atau keuntungan mekanis sama dengan jari-jari roda dibagi dengan jari-jari poros. Selanjutnya yaitu jenis pesawat sederhana yang ketiga yaitu bidang miring. Nah, anak-anak dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita itu menerapkan atau peralatan di sekitar kita itu menerapkan prinsip bidang miring. Nah, bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Contoh dari penerapan bidang miring ini contohnya adalah misalnya tangga. Kemudian dapat dilihat pada slide yang Ibu tampilkan itu papan yang digunakan untuk menaikkan barang dari bawah. Nah, itu papannya dimiringkan, kemudian digunakan untuk mempermudah menaikkan barang ke dalam box. Nah, keuntungan mekanis dari bidang miring yaitu ketika jarak perpindahan dibagi dengan ketinggian. Itu dapat dilihat pada gambar yang sudah Ibu tampilkan, di mana jarak perpindahan itu disimbolkan dengan S, kemudian ketinggian itu disimbolkan dengan huruf H. Jenis pesawat sederhana yang keempat yaitu pengungkit. Nah, pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh peralatan yang menggunakan penerapan prinsip pengungkit, contohnya adalah gunting, kemudian ada linggis, kemudian ada jungkat-jungkit, pembuka botol, dan juga sebagainya. Nah, pengungkit dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu pengungkit atau tuas jenis pertama. Kemudian ada tuas jenis kedua dan juga tuas jenis ketiga. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas di slide selanjutnya. Pengungkit jenis pertama itu ketika titik tumpu berada di antara titik beban dan juga titik kuasa. Contoh dari pengungkit jenis pertama yaitu gunting. Kemudian ada pengungkit jenis kedua. Nah, pengungkit jenis kedua itu ketika titik beban itu berada di titik tumpu dan juga titik kuasa. Contoh dari penerapan pengungkit jenis kedua itu ada dapat dilihat anak-anak itu ada gerobak dorong yang rodanya 1 di depan. Nah, itu contohnya penerapan dari prinsip pengungkit jenis kedua. Kemudian ada penerapan dari pengungkit jenis ketiga, di mana titik kuasa itu berada di antara titik beban dan juga titik tumpu. Nah, peralatan yang menggunakan pengungkit jenis ketiga itu contohnya adalah staples. Nah, sekian pembelajaran IPA pada siang hari ini. Tetap jaga kesehatan.
Dan tetap semangat ya anak-anak dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.